ए मेरे वाले मुस्तफा ए सैयदुल वरा ए मेरे वाले मुस्तफा ए सैयदुल वरा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube LI Indonesia dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Sudut Lajnah, mengupas makna suatu konsep dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Rohila Farida. Konsep yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai kejujuran. Sebuah mutu manikam yang paling berharga dalam kehidupan adalah kejujuran. Melalui akhlak ini kita akan mendapatkan ridho Allah Ta'ala dan akan membawa kita kepada keberhasilan. Akan tetapi di dunia tipu-tipu seperti sekarang ini, permata berharga tersebut seolah tidak ada artinya. Semuanya tenggelam dalam lumpur kedustaan. Lalu bagaimana kita bertahan, mempertahankan kejujuran ketika dunia tidak lagi ramah? Kita akan membahasnya bersama para narasumber kita yang telah hadir di sini. Yang pertama adalah Ibu Ira Rahayu, Sekretaris Tarbiyat Pengurus Pusat Lajnah Imailah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Tita Jelita Suciati, Ibu Ketua Daerah LI Jabar 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tita. Sehat dan semangat selalu, Ibu. Insya Allah. Insya Allah. Baik, bicara mengenai kejujuran, Ibu. Sebenarnya apa sih sejatinya inti dari penerapan kejujuran, Bu, dalam kehidupan? Ya, baik Bella, terima kasih sebelumnya. Jadi seperti tadi di awal disampaikan, pada saat ini kejujuran itu benar-benar seperti barang langka ya Bu Ella ya. Jadi orang-orang duniawi itu menganggap kalau tidak jujur itu tidak akan berhasil begitu. Itu memang suatu bukan fenomena lagi, tapi memang kenyataannya seperti itu ya. Tetapi kita diingatkan bahwa kita harus selalu menerapkan kejujuran. Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan mengenai qaul sadid itu berarti kita selalu berkata jujur dalam tempat dan waktu yang tepat gitu ya. Relevan, betul. Tidak ada lagu ya. Jadi apa yang kita katakan itu tidak berlebihan dan tidak ada dusta. Tidak ada kedustaan. Itu yang digaris bawahi. Dan tadi yang Bella sampaikan betul, relevan dan tepat. Artinya ketika perlu disampaikan, sampaikan. Tapi ketika tidak perlu, jangan disampaikan gitu ya. Juga, betul. Gitu ya, betul. Siap. Lalu Bu, sebenarnya apa kaitan antara keimanan dengan kejujuran, Bu? Antara keimanan dengan kejujuran. Baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bertakwa kepada Allah dan senantiasa mengucapkan perkataan yang jujur atau benar ya Bu Ella. Ini yang benar-benar harus kita pegang ya. Jadi benangnya takwa dan kejujuran. Nah, kemudian Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz juga menasehatkan kita sebagai seorang yang beriman, maka kita harus menerapkan standar tertinggi dalam kejujuran. Jika kita tidak jujur, artinya itu kita seolah menodai keimanan gitu ya. Ada yang kurang dengan keimanan. Nah, dengan dua hal ini bisa kita kaitkan. Jadi
karena kejujuran ini adalah suatu perintah dari Allah Ta'ala yang harus kita jalankan, ya. Kita percaya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat jujur. Iya, betul. Artinya kalau kita beriman ya berarti kita harus bertakwa. Nah, kalau kita tidak jujur berarti kita sudah menyatakan ketidakimanannya kepada Allah Ta'ala sebetulnya, ya. Ada juga kan disampaikan bahwa dusta itu sama dengan menyembah berhala gitu, ya. Kalau kita tidak jujur berarti kita sudah melepaskan Allah Ta'ala dengan mengambil hal lain, seseorang kah atau apakah yang menjadi sandaran kita, padahal sandaran kita itu hanya Allah Ta'ala gitu. Gitu, Bella. Jadi kalau bisa disimpulkan dengan kejujuran itu jadi tanda keimanan. Betul. Gitu ya. Baik, Betul. baik. Kita benar-benar beriman menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah Ta'ala semata. Baik, Bu. Tadi itu secara kerohanian, ya. Nah, kita mau gali lagi nih, Bu. Apa sih sebenarnya manfaatnya? Orang kan ketika mau melakukan sesuatu, apa sih manfaatnya buat saya gitu kan, ya. Mungkin orang-orang pada lupa apa gimana ya ketika sudah tidak lagi menjalankan kejujuran ini. Mungkin kita harus sharing lagi nih, menggali lagi. Ya, menggali lagi, ya. Apa sih manfaatnya ketika kita berkata jujur, berkata benar? Betul. Mungkin yang terlintas pertama kali ya Bu Ella, ketika kita dihadapkan kepada situasi, wah kalau saya jujur saya takut akan menghadapi situasi yang tidak enak, tidak nyaman dari sekitar. Tetapi bisa kita buktikan, justru dengan kita berkata jujur, kita akan menjadi lebih tenang. Jadi kejujuran itu membawa ketenangan. Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa kejujuran itu adalah ketenangan, sedangkan kedustaan itu adalah kebimbangan. Nah, dari situ kita sudah harus yakin bahwa dengan jujur tuh pasti kita lebih tenang dibandingkan kalau kita berdusta gitu. Karena kalau dusta harus tutupi nah, lagi. Itu betul. Betul. Jadi Ya, kita selalu berpikir bagaimana nih caranya kita menutupi. Nah, itu malah membuat tidak tenang gitu, ya. Dustanya tidak terbongkar. Betul. Bagaimana caranya agar tidak terbongkar, jadi malah tidak tenang ya, Bu, ya. Nah, yang kedua adalah dengan kita jujur justru kita akan meraih ridha Allah Ta'ala. Karena itu yang disukai oleh Allah Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Ta'ala gitu. Nah, kemudian yakinlah bahwa kejujuran itu akan membawa kebaikan. Kembali Rasulullah SAW bersabda bahwa kejujuran itu akan membawa kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Jadi itu jaminannya gitu. Nah, surga itu kan bukan hanya nanti di akhirat, tapi berarti kan kehidupan kita di dunia juga yang penuh ketentraman, kebahagiaan, kedamaian gitu, Bella. Masya Allah. Untuk melakukan kejujuran ya, hati menjadi tenang, damai, Allah Ta'ala ridho, Masya Allah. Baik, itu tadi idealnya. Nah sekarang nih Bu, di dunia yang tipu-tipu kalau bahasa anak sekarang ya, di dunia yang penuh dengan kamuflase, kepalsuan gitu. Gimana sih kita bisa bertahan gitu, mempertahankan kejujuran itu gimana Bu? Bu Tita? Dalam menegakkan kejujuran, kita itu pertama-tama harus menegakkan tauhid serta menebalkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecintaan dunia, keindahan dunia itu akan memelesetkan kita gitu. Sampai kita berbuat hal yang tidak jujur untuk dicintai oleh orang-orang. Sementara sebenarnya kita tidak perlu berbuat tidak jujur hanya untuk dicintai oleh orang-orang. Seperti yang pernah saya baca dari buku Raj Hakikat halaman 5, Hazrat Masih Maud alaihissalam menasehatkan, bersihkan hati dan sucikanlah batin kalian. Kalian dapat menyenangkan setiap orang dengan kemunafikan dan kepalsuan. Namun dengan sifat tersebut,
kalian akan memancing murka Tuhan. Kasihanilah jiwa kalian dan selamatkanlah anak keturunan kalian dari kebinasaan. Tuhan tidak akan pernah ridho kepada kalian jika di hati kalian ada wujud yang lain yang lebih kalian cintai darinya. Jadi sudah jelas ya di sini bahwa kalau kita tidak jujur, otomatis seolah-olah kita itu mengurangi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menguranginya kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi keridhaan Allah Subhanahu wa taala juga terhadap kita. Betul, betul. Masya Allah. Jadi itu tadi cara kita bertahan gitu dengan kejujuran. Nah ini aplikasinya nih Bu. Bagaimana kalau kita hidup di lingkungan yang sudah terbiasa gitu dengan ketidakjujuran? Gimana kita bisa bertahan tuh? Kita harus tetap ya menegakkan kejujuran meskipun itu pasti sangat sulit sekali. Apalagi lingkungan kita mungkin lebih mencintai ketidakkejujuran gitu ya. Ya mungkin dengan berbagai alasan, mungkin misalnya dengan untuk bertahan hidup salah satunya gitu. Banyak hal yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya di tempat-tempat kerja karena alasannya ingin lebih membahagiakan keluarga, memenuhi kebutuhan hidup gitu iya ya. gitu, tuntutan mungkin kebutuhan dari anak, dari ya keluarga lah intinya, sampai mereka itu rela melakukan suap atau menerima suap. Nah sementara kita itu tahu bahwa itu hal yang tidak jujur, tidak boleh gitu. Kalau kita berusaha tidak melakukan atau mengingatkan, otomatis kita tidak akan dicintai, tidak akan disukai. Tetapi ya seperti yang tadi saya katakan di pertanyaan sebelumnya, bahwa kecintaan dunia itu ya akan melepaskan kita dan menjerumuskan kita dari ketidakjujuran itu. Jadi mana yang akan kita pilih? Apakah kecintaan dari manusia atau kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah itu kalau tadi itu hanya lingkungannya nih Bu yang terbiasa dengan ketidakjujuran. Tapi gimana kalau misalnya sistemnya yang akhirnya memaksa kita gitu untuk ikutan tidak jujur ya, gitu betul. Bu. Banyak sekali ya dihadapi ya. Iya memang betul ya. Ya seperti yang mungkin ya ada markup dari suatu ini gitu. Kalau bikin anggaran harus dinaikkan, iya gitu. Ya. Kita harus tetap teguh ya. Bagaimanapun juga kita harus tetap teguh dengan kejujuran itu. Bahkan meskipun kita hanya sendiri harus kita lakukan. Dan kalau seandainya dengan sangat terpaksa, mungkin kita harus meninggalkan lingkungan itu gitu. Meskipun sulit, pasti sulit sekali, tapi kita tetap harus berpikir bahwa ridho Allah Ta'ala itu nomor satu buat kita. Lebih penting dibandingkan dari ya kalau kita tidak bersikap jujur. Karena kalau misalnya kita bertahan dengan ketidakjujuran dan otomatis kita akan terbawa dan juga pasti akan tidak dicintai Allah Ta'ala gitu. Mengurangi ridho Allah Ta'ala. Ya bukan mungkin ya, bahkan pasti akan ada akibatnya yang tanpa kita tahu apa itu akibatnya. Jadi lebih baik kita menegakkan kejujuran itu, kita tetap berada di jalan Allah Ta'ala, dalam ridho Allah Ta'ala. Karena dengan ridho Allah Ta'ala insya Allah akan ada jalan-jalan lain yang akan membawa kita ke jalan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, mau di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan ragu untuk melepaskan sesuatu yang buruk gitu ya. Karena memang itu ridho Allah Ta'ala, intinya kita itu ridho Allah Ta'ala. Ridho Allah Ta'ala yang itu yang harus kita pegang gitu. Dan tentu saja ya untuk usaha-usaha itu selain kita mengingatkan, kita juga berdoa.
gitu, karena pertolongan Allah itu pasti akan ada dimanapun juga. Senjata kita adalah doa. Baik. Nah ini Bu, kan berarti Masya Allah betapa pentingnya ya untuk mempertahankan kejujuran tadi. Nah gimana sekarang Bu, untuk menjadikan kejujuran itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita gitu? Orang yang sudah tidak biasa tidak jujur, pasti untuk berubah menjadi jujur itu akan sangat-sangat sulit, membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kerja keras juga kayaknya. Makanya kejujuran itu harus menjadi kebiasaan, harus ditanamkan sejak kita kecil gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih? Ya kita harus yakin seperti tadi Ibu Tita sampaikan, yang penting adalah Allah Ta'ala ridho. Dengan jujur berarti kita sudah menegakkan ketauhidan gitu ya. Kemudian setiap orang Islam selalu menyatakan, oh saya cinta Rasulullah. Tapi kita harus introspeksi selalu, apakah kita sudah melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satunya jujur, yang selalu ditekankan kan. Nah, kita harus selalu introspeksi. Jadi walaupun bagaimanapun sulitnya, kerasnya, ya kita harus berupaya untuk selalu ingat kepada Allah Ta'ala, ingat bahwa kita murid Rasulullah, apalagi kita sebagai Ahmadi sangat ditekankan akhlak itu. Ingat selalu dengan janji beat kita, gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita selalu mendahulukan Allah Ta'ala, kita bisa menerapkan jujur itu, insya Allah. Insya Allah. Nah itu tadi untuk diri kita nih Bu. Nah gimana kalau kita ingin menanamkan itu kepada anak keturunan kita nih Bu? Mungkin ada tips-tips tertentu? Jadi yang pasti adalah anak itu membutuhkan contoh. Jadi kita sebagai orang tuanya harus mencontohkan kejujuran setiap saat. Contohnya ketika kita ada urusan misalnya ya yang tidak mungkin kita membawa anak, sedangkan si anak misalnya merengek. Nah, jangan pernah kita membohongi anak dengan menakut-nakuti misalnya ya. Tapi kita harus sampaikan apa adanya bahwa acara ini ibu tidak boleh membawa anak kecil. Jadi adik harus tinggal di rumah gitu ya. Lain kali kalau di luar seperti ini, ayo kita jalan-jalan lagi. Kemudian contohnya lagi, ini juga sangat penting menurut saya. Ketika kita membuat suatu kesalahan di depan si anak, kemudian pada saat suami menanyakan kita mengingkarinya. Jangan sampai Jangan begitu sampai. ya. Itu benar-benar mengajarkan dan pasti akan ditiru. Oh, kalau berbuat salah saya supaya aman nih, ingkari saja. Seperti itu. Itu adalah contohnya. Kecil, bahkan masalah misalnya ya ke warung, Dek belikan ini, nanti kembaliannya tolong ya, kembalikan. Kalau kita ingin memberikan hadiah itu setelah dia melakukan, nih Dek buat Adek gitu. Jadi jangan dibiarkan dia lepas tanggung jawab gitu ya. Nah, seperti itu. Kembaliannya langsung diambil gitu misalnya. Oh, iya, baik. Lebih baik kembalikan nanti. Ini Dek buat Adek karena Adek udah berbuat baik. Iya, kadang-kadang ya kita tuh sebagai orang tua tuh suka lupa. Seperti misalnya anak-anak diajak kita madrasah. Kan suka susah ya dengan alasan aduh capek karena dari Senin sampai Sabtu mereka sekolah. Minggu harus berangkat lagi gitu. Terus orang tuanya tuh ngebujuk, ayo kita madrasah. Nanti pulang madrasah kita jalan-jalan, kita beli es krim misalnya gitu. Nah, tetapi setelah itu karena orang tuanya juga capek nungguin, yuk pulang langsung gitu ya, suka gitu. Es krimnya juga lupa. Es krimnya lupa. Nah, itu tuh buat anak tuh, kok orang tua saya gitu ya, padahal janjinya. Nah gitu, jadi itu juga mungkin menepati janji juga itu sebuah kejujuran ya. Kalau memang kita sudah bisa memprediksikan, wah kayaknya nggak mungkin nih kita setelah pulang ini jalan-jalan dulu gitu. Nah kalaupun misalnya keadaannya seperti itu, kita harus jujur kepada anak. Nah maaf ya, janji ibu kali ini belum bisa ditepati karena ibu ada urusan lain, ibu lelah, ibu sakit kepala misalnya. Tapi dengan keadaan yang sebenarnya, nanti ya kalau misalnya ada waktu lagi,
ibu janji, ibu pasti menepati dan itu harus ditepati. Gitu. Jadi jangan janji-janji palsu begitu saja gitu ya. Itu juga ada salah satu contohnya. Kemudian juga kadang ada misalnya sales, kita kan males ngadepinnya, bilang ibunya nggak ada. Nah itu kan buat anak tuh, oh gitu ya, ibu saya bisa ya bilang begitu. Jadi kalau itu bisa aja dong kita juga berbohong gitu. Jadi memang pertama-tama contoh ya untuk anak juga ikut jujur ya contoh dari orang tua. Boleh sedikit satu hal lagi Bu Ella, untuk kaitannya mungkin supaya menerapkan ke depannya anak itu tidak membiasakan diri menggantungkan kepada hal yang tidak baik. Contohnya suap misalnya ya. Nah jadi biasakan anak dalam mencapai cita-citanya dengan usahanya sendiri. Jadi ketika suatu hari dia tidak mampu atau tidak dapat meraih apa yang dia cita-citakan, misalnya dalam urusan mendaftar sekolah saja, biarkan anak itu merasakan dia tidak berhasil, dan itu kita dorong supaya ayo jangan putus asa gitu ya. Jadi kebaikan itu tidak harus berada di sekolah yang dimau. Kebaikan itu bisa ada di tempat yang sekarang Ade raih. Itu adalah dari Allah Ta'ala gitu. Jadi jangan biasakan, ya udah nanti mama tenang urus. Nah itu jangan pernah sekalipun seperti itu. Baik. Iya, jadi seperti yang tadi Bu Ira sampaikan, kalau kita tuh jangan sampai terbujuk ya sama anak untuk memberikan suap seperti itu. Dan kalau misalnya anak kita sudah berlaku jujur, kita tentu akan dan harus ya memberikan penghargaan atas kejujuran yang dia berikan gitu. Jadi diapresiasi ya. Jadi anak itu ngerasa, oh iya saya harus selamanya begini gitu. Dan kalau misalnya mereka tidak jujur atau berbohong, kita juga jangan segan untuk mengingatkan. Selain mengingatkan juga mungkin ada sedikit hukuman, tapi bukan tidak dengan kekerasan. Misalnya dengan biasanya dia hanya mencuci piring bekasnya, kita tambah dengan gelasnya lah atau apa gitu, atau mengurangi uang jajannya sedikit gitu, supaya mereka jerak untuk tidak melakukan ketidakjujuran itu mungkin ya. Menarik sekali pembahasan kita ibu-ibu tentang kejujuran ini, sangat dekat karena ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin closing statement dari Ibu Ira, silakan. Iya, baik. Jadi kejujuran itu harus benar-benar dapat kita tegakkan. Jadi kita harus ingat nasihat Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa kejujuran itulah yang membuat seseorang meraih keberhasilan gitu ya. Nah kemudian ada poin lagi tadi bahwa berkata jujur itu harus relevan dan tepat gitu. Waktu dan tempatnya memang tepat gitu untuk bisa disebut akhlak juga harus tepat betul, ya Bu sesuai ya. dengan akhlak itu kan harus tepat tempatnya, tepat waktunya gitu ya. Betul. Kalau tidak ya tidak akhlak, bukan akhlak namanya gitu ya. Ya betul. Siap. Mungkin itu dari saya. Baik. Ibu Tita. Ya untuk menegakkan kejujuran itu kita harus pertebal keyakinan, keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya kita harus tetap bertahan dengan kejujuran itu, meskipun harus kita meninggalkan komunitas ya, kalau bilang di komunitas yang ada, apabila komunitas itu tidak membawa kita ke arah kejujuran. Mungkin itu saja Bu. Masya Allah, baik. Jazakumullah ibu-ibu atas perbincangan yang sangat mencerahkan. Baik, pemirsa channel YouTube LI Indonesia yang kami cintai, demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, jazakumullah asana jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ मेरे वाले मुस्तफ़ा ऐ सैयदुल वरा
वाले मुस्तफ़ा ऐ सैयदुल वरा